Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan sedikit tentang Kubernetes yang telah saya tonton pada video Programmer Zaman Now. Yang dijelaskan oleh saya sendiri, Said Habil Al-Habsyi, dengan NIM 1908-1070-165. Apa itu Kubernetes? Kubernetes merupakan aplikasi atau sistem open source dari Google yang digunakan untuk automation deployment, scaling pada production, dan manajemen aplikasi berbasis kontainer. Lalu secara garis besar itu Kubernetes terbagi tiga. Yang pertama itu ada Kubernetes Master. Kubernetes Master merupakan tempat untuk pengelola atau memanajemen Kubernetes itu sendiri. Yang kedua ada Kubernetes Node yang merupakan tempat di mana untuk menjalankan aplikasi dari klien. Yang kedua ada Kubernetes Node merupakan tempat di mana untuk menjalankan aplikasi itu sendiri. Lalu ada Cloud untuk tempat menyimpan file-filenya. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini ada service. Service adalah resource di Kubernetes untuk membuat satu gateway agar dapat mengakses satu port atau lebih. Dan service ini dia terbagi tiga untuk menjalankannya. Yang pertama ada node port. Service node port ini merupakan service yang akan mengekspos IP node pada port yang sama. Lalu yang kedua ada service ingress, merupakan salah satu cara untuk mengekspos service, tetapi klien hanya butuh satu lokasi IP untuk address ingressnya. Lalu yang ketiga itu adalah service load balancer, yang merupakan service dari layanan cloud yang secara otomatis akan melakukan proses untuk service yang ingin dilakukan. Lalu fitur berikutnya ada multi-container pod. Multi-container pod ini adalah sebuah fitur yang digunakan untuk menjalankan beberapa kontainer dalam waktu yang bersamaan. Lalu ada fitur volume. Fitur volume ini adalah sebuah directory yang digunakan untuk menyimpan file yang bersifat permanen. Dan juga pada fitur volume ini dia ada fitur sharing volume yang dapat membagikan file yang sama pada klien lainnya. Lalu untuk fitur selanjutnya adalah fitur persistent volumes. Dia fitur persistent volumes ini dia kurang lebih sama seperti fitur volume sebelumnya, tetapi dia lebih mudah di manage dan untuk mengimplementasikannya dia lebih sulit karena dia bersifat lebih kompleks. Lalu untuk fitur berikutnya ada environment variable. Fitur ini berguna untuk mengkonfigurasikan aplikasi layaknya database atau yang lainnya. Lalu ada secret. Secret ini dia tempat untuk menyimpan data yang bersifat sensitif seperti data pribadi, email, password, dan lainnya.
Lalu ada fitur selanjutnya ada downward API. Downward API dia adalah source yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi yang dinamis seperti pod dan node. Lalu ada fitur manage Kubernetes object, yaitu fitur untuk membuat objek dengan sintak seperti yang ada pada layar. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.